Salvete, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 54 sampai dengan 58. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus tiba di tempat asalnya. Setibanya di sana, ia mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Mereka pun takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Judas? Bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana ia memperoleh semuanya itu?" Mereka pun kecewa dan menolak dia. Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kampung halamannya dan di rumahnya. Karena mereka tidak percaya, tidak banyak mujizat diadakannya di situ." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah kampung halaman menjadi tanah berduri. Hari ini gereja memperingati Santo Ignatius dari Loyola. Dia adalah seorang imam yang mengalami pertobatan besar dalam hidupnya. Dia dengan tekun dan setia membuka hati kepada kehendak Tuhan. Dia membiarkan seluruh diri dan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dia mengajarkan teladan bagi setiap orang beriman untuk bertumbuh dalam iman, kerendahan hati, keterbukaan, ketaatan, dan kesetiaan kepada Tuhan. Keteguhan iman dan ketaatan radikal seperti itu juga terpancar dalam diri Nabi Yeremia yang dengan lantang dan tegas menyampaikan kehendak Allah kepada bangsa Israel. Kendati menghadapi tantangan, penolakan, dan perlawanan yang keras dari para pemuka serta seluruh bangsa, ia tidak gentar untuk mengecam segala bentuk ketidakadilan dan ketidaksetiaan. Keberanian Nabi Yeremia dalam menyuarakan kebenaran ini menjadi gambaran nyata betapa utusan Allah seringkali harus menghadapi tembok ketegaran hati manusia yang menolak untuk bertobat. Penolakan serupa atas kebenaran Allah digambarkan secara mendalam oleh penulis Injil Matius hari ini saat Yesus kembali ke kampung halamannya di Nazaret. Meskipun takjub akan hikmat dan kuasa pengajarannya, orang-orang sekampung justru menolak Yesus karena terjebak pada prasangka atas asal-usulnya sebagai anak tukang kayu. Keangkuhan dan iri hati telah membutakan mata hati mereka, sehingga mereka lebih mempersoalkan latar belakang lahiriah daripada menerima pesan pembebasan yang dibawanya. Akibatnya, Yesus tidak melakukan banyak mukjizat di sana karena ketidakpercayaan mereka. Peristiwa ini menjadi peringatan keras bahwa benih kesombongan, kebebalan, dan iri hati akan selalu menghalangi seseorang untuk mendengarkan, menerima, dan melaksanakan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, diperlukan kewaspadaan rohani untuk terus mengikis keegoisan, agar rahmat Tuhan dapat bekerja dengan bebas demi mendatangkan sukacita dan damai sejahtera.
Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita? Sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk senantiasa peka terhadap kehadiran Allah dan menerima kebenarannya. Seringkali kita menolak kebenaran dan bahkan tidak mau mengakui kelebihan dari sesama. Namun, Allah selalu menampilkan diri dalam hal yang nampaknya kurang bernilai dan melalui orang-orang sederhana yang dianggap tidak berguna. Kita diajak untuk belajar dari Santo Ignatius dari Loyola untuk semakin peka terhadap suara Tuhan, rendah hati dalam menerima kebenaran, dan berani mempercayakan hidup kepada Kristus agar iman kita semakin bertumbuh dan berbuah. Marilah membiarkan Roh Kudus memperbarui mata hati dan hidup keberimanan kita, serta menuntun, membimbing, dan mengarahkan kita dalam kehidupan di dunia ini. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.